Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita lanjutkan kajian kita di dalam program Islam Futuristik episode 149. Masih tentang alien. Di episode yang lalu kita telah melakukan kajian siapa sih sebenarnya alien itu. Hari ini kita akan melanjutkan lebih jauh berburu alien. Sebelum kita masuk dalam kajian kita kali ini, kita sambungkan dulu kesimpulan dari episode yang lalu. Yang pertama, bahwa penampakan UFO ataupun alien itu adalah aktif dari pihak yang disebut sebagai alien atau UFO itu. Manusianya sendiri bersifat pasif. Jadi belum ada penelitian yang dilakukan manusia menyengaja untuk mencari, melihat alien atau UFO itu dan kemudian berhasil menampakkan dirinya atau terjadi penampakan mereka. Yang terjadi adalah ada orang bercerita bahwa dia melihat UFO. UFO adalah Unidentified Flying Object, sebuah benda terbang, katanya seperti piring terbang atau benda terbang yang lainnya, tetapi unidentified, tidak teridentifikasi atau tidak dikenali. Jadi ada orang menceritakan ada UFO. Atau ada orang menceritakan didatangi oleh makhluk yang aneh, tinggi, besar, kepalanya besar, matanya besar, dan seterusnya, yang itu bukan penduduk bumi atau bukan manusia. Sehingga kemudian diduga itu adalah makhluk dari luar angkasa. Jadi yang terjadi adalah ada yang menceritakan baik dalam bentuk lisan, dalam bentuk foto, dalam bentuk rekaman, gambar atau video, dan kemudian menyatakan itu atau menyimpulkan itu adalah makhluk dari luar angkasa. Tetapi secara ilmiah kemudian dikatakan bahwa datanya itu tidak meyakinkan, tidak mencukupi. Sehingga disimpulkan bahwa itu memang tidak bisa dijadikan bukti untuk mengatakan bahwa itu adalah benda dari luar angkasa atau makhluk berkecerdasan dari luar angkasa. Apalagi kemudian di sekitar itu muncul berbagai macam berita hoax. Bahkan yang terbaru terjadi tahun 2023 ini, terjadi di Meksiko, ada yang membawa semacam jenazah atau fosil berusia ribuan tahun dan mengatakan itu adalah sebagai alien, makhluk dari luar angkasa. Tetapi kemudian terbukti itu hoax dan kemudian malah dituntut secara hukum karena dianggap melakukan pembohongan publik. Jadi yang pertama, secara ilmiah memang tidak ada bukti-bukti yang mencukupi yang memastikan bahwa itu adalah alien. Yang kedua, sumber-sumber informasi terkait dengan UFO dan alien itu banyak dari karya-karya seni. Di antaranya dari lukisan-lukisan masa lalu atau dalam bentuk pahatan-pahatan, artefak-artefak karya seni dari zaman sejarah masa lalu. Dan yang ketiga dalam bentuk karya sastra yang menceritakan keberadaan manusia atau makhluk luar angkasa yang bentuknya, wujudnya aneh-aneh. Baik manusianya, orangnya, maupun binatangnya, maupun tumbuh-tumbuhannya di luar yang diduga atau yang lazim terjadi di bumi. Tetapi itu kemudian dianggap sebagai sebuah proses imajinasi seni, kreativitas seni yang kemudian tidak ada faktanya. Itu yang kedua. Yang ketiga menjadi semakin heboh karena itu kemudian diangkat dalam bentuk film-film yang menceritakan keberadaan UFO maupun alien itu. Jadi sahabat sekalian, sampai sejauh ini itulah yang terjadi terkait dengan identifikasi keberadaan UFO yang tetap unidentified, tidak teridentifikasi, ataupun alien yang juga tidak teridentifikasi secara meyakinkan.
Sehingga di dalam forum kita ada komentar dari kawan kita yang mengatakan bahwa di episode yang lalu itu setelah menyimak data-data informasi terkait dengan keberadaan UFO dan alien itu, dia mengatakan kesimpulannya tidak bisa disimpulkan. Iya, bahkan NASA sendiri juga mengatakan bahwa seluruh informasi, data-data yang dikumpulkan selama puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, bahkan ribuan tahun dari masa lalu, itu tidak memberikan data yang cukup untuk membangun kesimpulan bahwa UFO dan alien itu ada. Meskipun mereka, NASA, para ilmuwan ini tidak menafikan, bisa jadi memang alien itu ada. Karena itu terus dilakukan penelusuran, pelacakan, bahkan proyek-proyek ilmiah untuk mencoba menelisik, melacak keberadaan dari makhluk yang namanya alien dengan kendaraan UFO-nya itu. Sahabat sekalian, karena itu dalam episode kali ini kita akan melanjutkan dengan berburu alien itu. Ada dua cara untuk memastikan keberadaan dari alien itu. Apakah dia ini makhluk yang benar-benar ada ataukah sesungguhnya cuma legenda belaka? Cara yang pertama adalah melakukan pelacakan secara objektif, secara ilmiah. Dan itu yang dilakukan oleh sejumlah ilmuwan, baik yang tergabung di NASA maupun di lembaga-lembaga yang lainnya, untuk melakukan penelitian, observasi, pengamatan terhadap sinyal-sinyal yang ada di luar angkasa sana. Benarkah ada kehidupan? Benarkah ada peradaban di luar angkasa itu? Dan yang kedua, kita bisa melakukannya dengan menilik informasi dari dalam kitab suci. Karena kitab suci adalah informasi dari ilahi. Kita berharap kitab suci memunculkan clue, memunculkan informasi dan bahkan kepastian tentang keberadaan makhluk di luar angkasa itu. Mari kita lihat yang pertama, perburuan keberadaan alien di luar angkasa itu secara ilmiah. Maka kalau kita lihat berbagai lembaga ilmiah dunia itu memang kemudian melakukan proyek-proyek untuk mengamati jagat raya, mencari sinyal-sinyal keberadaan makhluk hidup di luar angkasa itu. Baik dalam bentuk mulai dari mencari planetnya, di mana mereka tinggal, apakah ada planet yang layak huni. Diidentifikasilah apa yang disebut sebagai exoplanet. Planet-planet selain bumi dan planet-planet yang di luar bumi, di luar tata surya kita, dalam jarak yang jauh sekalipun, yang mengitari bintang-bintang di galaksi Bima Sakti maupun di galaksi-galaksi yang lain, dicoba ditemukan apakah mungkin, apakah ada bahkan planet-planet yang bisa ditempati kehidupan. Sudah ditemukan ribuan planet. Setidak-tidaknya sudah diumumkan 2000 planet yang memberikan gambaran dimungkinkan di sana ada kehidupan. Dikarenakan planet itu berada pada jarak yang memungkinkan dari sebuah bintang, di mana pada jarak itu disebut sebagai kawasan green zone, kawasan hijau memungkinkan untuk ditempati oleh makhluk hidup, atau disebut juga habitable zone, bisa ditempati oleh kehidupan, atau ada yang menyebut sebagai Goldilocks zone. Itu adalah gambaran tentang kemungkinan planet itu ada makhluk hidupnya dikarenakan dimungkinkan terpenuhinya syarat-syarat kehidupan. Tetapi tidak cukup menemukan tempatnya. Harus dipastikan apakah di tempat itu, di planet itu memang ada kehidupan. Nah, ini yang kemudian dilakukan perburuan lebih jauh lagi. Proyek yang terkenal yang mengkoordinasikan berbagai negara dan kemudian berbagai ilmuwan untuk memastikan, mengobservasi, meneliti keberadaan alien itu adalah proyek yang disebut sebagai SETI. Singkatan dari Search for Extraterrestrial Intelligence. Penelitian terkait dengan extraterrestrial intelligence, yaitu kecerdasan di luar bumi.
baik di tata surya kita maupun di luar angkasa yang jauh sana. Penelitian ini dilakukan sejak tahun 1900-an. Setelah ditemukannya telekomunikasi melalui gelombang radio, di mana orang bisa melakukan komunikasi jarak jauh dengan gelombang radio itu, maka para ilmuwan astrobiologi merasa mendapatkan alat atau media untuk memahami gelombang-gelombang, sinyal-sinyal informasi dari luar angkasa dengan menggunakan teleskop radio itu. Di tahun 1900-an itu berkembang proyek-proyek untuk mencoba memahami informasi-informasi radio yang datang dari luar angkasa. Dan baru pada tahun 1980-an menjadi lebih fokus kajian-kajian atau penelitian-penelitian yang dilakukan dengan mengkoordinasikan berbagai macam negara dan puluhan ratusan ilmuwan untuk melakukan pengamatan dan pelacakan, bahkan perburuan. Apakah benar di luar angkasa itu ada kehidupan? Apalagi dimungkinkankah ada peradaban di luar angkasa sana? Penelitian itu dilakukan oleh para ilmuwan dari berbagai negara dengan membentuk sebuah jaringan komunikasi, sehingga hasil-hasil penelitian dari berbagai ilmuwan dari berbagai negara itu dimasukkan ke dalam database yang sama. Sehingga hasil pengamatan dari seluruh dunia itu bisa diakses oleh siapapun dan kemudian menjadi data tambahan untuk mempertimbangkan, dipadukan secara simultan menghasilkan kesimpulan apakah di luar angkasa itu ada sinyal-sinyal kehidupan. Tetapi menariknya sampai tahun 2015, jadi berjalan hampir 1 abad, itu belum ditemukan adanya kehidupan itu. Kecuali cuma dugaan keberadaan kehidupan di planet-planet yang diduga itu bisa didiami atau ditempati oleh makhluk hidup. Maka pada tahun 2015 itu muncullah sebuah proyek yang lebih maju lagi, yang di belakangnya itu ada ilmuwan-ilmuwan kaliber dunia seperti Stephen Hawking dan timnya. Banyak ilmuwan-ilmuwan yang bergabung di situ, di mana mereka menduga semestinya di luar angkasa itu ada kehidupan. Dikarenakan jagat raya ini sedemikian besarnya, hampir-hampir bisa dikatakan tidak mungkin tidak ada kehidupan di luar angkasa yang sedemikian besarnya itu, dikarenakan bumi ini cuma sebutir debu saja di jagat raya dengan triliunan benda-benda langit, apalagi planet-planetnya. Penelitian itu didanai oleh seorang miliuner dari Amerika Serikat, yaitu Yuri Milner. Dia menyediakan anggaran $100 juta untuk 10 tahun ke depan. Dimulai pada tahun 2016 Januari dan diharapkan berakhir menemukan sesuatu selama 10 tahun itu akan berakhir tahun 2026. Khusus proyek itu yang disebut sebagai Breakthrough Listen Project. Sahabat sekalian, selain pendanaan yang sedemikian besar itu, tim dalam proyek ini menggunakan peralatan-peralatan yang canggih. Di antaranya yang digunakan adalah teleskop radio yang ada di belahan bumi utara yang disebut sebagai Green Bank Telescope. Kemudian di belahan bumi selatan ada Parkes Telescope. Dua-duanya adalah teleskop yang terbesar di planet bumi ini dan bisa dikendalikan untuk melacak, mengamati informasi-informasi radio dari luar angkasa. Dan kemudian dilengkapi dengan teleskop yang beroperasi di cahaya tampak, khususnya cahaya laser, dari jarak yang sangat jauh, meskipun cahaya itu sangat lemah sekitar 100 watt dalam jarak 40 triliun kilometer, itu bisa ditangkap dengan baik oleh teleskop ini. Jadi sebuah teleskop yang luar biasa yang disiapkan oleh para ilmuwan yang bergabung di dalam Breakthrough Listen Project ini. Sistemnya disebut sebagai Automated Planet Finder, yaitu sebuah sistem pelacakan yang bisa menemukan planet-planet yang mungkin dihuni oleh kehidupan secara otomatis. Jadi memang sudah menggunakan sistem yang canggih. Ditargetkan peralatan ini bisa melacak sekitar 1 juta bintang dari 100 galaksi.
Jadi Anda bisa bayangkan 1 juta bintang dari 100 galaksi, planetnya ada berapa? Bisa berjuta-juta planet. Karena itu alat ini atau sistem ini menggunakan cara otomatis untuk mendeteksi keberadaan planet yang dimungkinkan di sana ada kehidupan. Tetapi sahabat sekalian, menariknya sampai hari ini tahun 2023 berarti sudah berjalan sekitar 7-8 tahun proyek itu belum menemukan tanda-tanda keberadaan kehidupan di luar angkasa sana. Planetnya ribuan sudah ditemukan yang disebut sebagai exoplanet itu. Tetapi tidak terdeteksi keberadaan makhluk hidup di sana dalam bentuk yang sekecil apapun, apalagi peradaban makhluk berkecerdasan yang ada di luar angkasa. Basisnya ada di Departemen Astronomi Universitas California di Berkeley. Tetapi ternyata ini menarik perhatian dari negara-negara yang lain, di antaranya Cina kemudian bergabung dengan proyek ini dengan menggunakan teleskop FAST-nya. Jadi sahabat sekalian, seluruh dunia kemudian tergerak untuk ikut melakukan perburuan terkait dengan benarkah di luar angkasa itu ada kehidupan atau sesungguhnya tidak ada kehidupan. Kalau ada kehidupan, apakah itu dari peradaban yang maju ataukah sesungguhnya tidak ada semua itu. Maka yang kita bisa lakukan adalah menunggu hasil dari pengamatan, dari observasi itu. Apakah benar di luar angkasa itu ada kehidupan, bahkan ada peradaban. Cuman ada yang mengatakan secara pesimistik, dikarenakan jagat raya ini sedemikian luasnya, maka teknologi manusia ini hampir-hampir bisa dipastikan tidak akan bisa mengamati seluruh benda-benda yang ada di luar angkasa itu. Dikarenakan kecepatan pengamatan yang paling dimungkinkan adalah kecepatan cahaya. Padahal jarak yang ada di ruang angkasa itu bisa bermiliar-miliar tahun cahaya. Artinya cahaya saja membutuhkan waktu miliaran tahun. Maka harapan kita yang kedua adalah mencoba mencermati informasi dari dalam kitab suci. Sebagai umat Islam kita meyakini Allah sang pencipta jagat raya ini memberikan informasi terkait dengan keberadaan makhluk-makhluknya. Termasuk yang ada di bumi ini maupun yang ada di luar angkasa atau disebut berada di langit. Kalau kita cermati informasi dari dalam Al-Quran, maka disampaikan memang diinformasikan oleh Al-Quran keberadaan makhluk-makhluk hidup yang disebut hidup di bumi dan hidup di langit. Siapa yang hidup di bumi dan siapa yang hidup di langit? Allah menceritakan di dalam surat Al-Isra 95 misalnya tentang keberadaan makhluk hidup yang ada di langit. Dia itu disebut Al-Quran sebagai malaikat. Berikut ini ayatnya. Qul law kana fil ardi malaikatu yamshuna mutmainnina lanazzalna alaihim minas sama'i malakar rasula. Katakanlah, kalau seandainya ada malaikat-malaikat yang berjalan-jalan sebagai penghuni di bumi, niscaya kami turunkan dari langit kepada mereka seorang malaikat menjadi rasul. Ayat ini menginformasikan dua hal sekaligus. Yang pertama bahwa malaikat itu bukanlah makhluk bumi, bukan penghuni bumi yang berjalan-jalan dan tinggal bermukim di bumi. Kalau seandainya malaikat itu adalah makhluk yang hidup tinggal bermukim di bumi, maka kata ayat ini Allah akan menurunkan malaikat dari langit untuk turun menjadi rasul di muka bumi ini. Dengan kata lain, kita mendapat kesimpulan bahwa malaikat itu makhluk langit, bukan makhluk bumi. Lantas di ayat yang berbeda kita mendapatkan informasi siapa saja makhluk yang hidup di bumi itu. Di antaranya dalam surat Al-A'raf ayat 25 digambarkan bahwa yang tinggal di bumi itu adalah manusia. Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup,
dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Ayat ini menjadi salah satu dari sekian banyak ayat yang menceritakan bahwa manusia itu diciptakan di bumi dari bahan dasar tanah bumi, hidup di bumi, dimatikan di bumi, dan kelak akan dibangkitkan di hari akhirat juga dari bumi pula. Ini memberikan informasi yang sangat tegas kepada kita bahwa manusia adalah penghuni bumi. Di ayat yang lain kemudian diceritakan juga keberadaan binatang dan tumbuhan. Itu juga adalah makhluk hidup yang diciptakan di planet bumi untuk kepentingan manusia. Tetapi selain manusia, binatang dan tumbuhan, Al-Quran juga menceritakan tentang makhluk hidup yang lain yang tinggal di bumi ini, yaitu yang disebut sebagai jin. Allah menceritakan tentang kehidupan jin itu dalam sebuah surat yang juga dinamai surat jin. Di surat jin ayat 12 itu Allah menceritakan bahwa jin itu adalah makhluk hidup yang diciptakan Allah di planet bumi ini. Tinggal di planet bumi ini dan tidak bisa lepas melarikan diri dari planet bumi ini kecuali dengan sultan. Allah menceritakan di dalam surat jin ayat 12. Wa anna dhannanna allan nu'jizallaha fil ardi wa lan nu'jizahu haroba. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi, dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri darinya dengan melarikan diri. Ayat ini bercerita tentang makhluk yang namanya jin yang tinggal bermukim di planet bumi ini. Dan di ayat yang berbeda kemudian Allah menggambarkan tentang dimungkinkannya manusia dan jin melakukan perjalanan ke luar angkasa, ke langit dengan menggunakan sultan. Allah berfirman di dalam surat Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fangfudu. La tangfuduna illa bisultan. Hei masyarakat jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak akan dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Jadi ayat-ayat ini menggambarkan bahwa jin dan manusia itu adalah penduduk yang bermukim di planet bumi ini. Yang menarik, Al-Quran kemudian menyebut ada satu istilah terkait dengan keberadaan makhluk hidup yang bisa berpindah tempat. Disebut dengan istilah dabbah. Dabbah ini tidak menggambarkan tentang kecerdasan, tidak menggambarkan tentang peradaban, tetapi lebih menunjuk kepada kemampuan fisikal. Ada makhluk hidup yang bisa berpindah tempat. Karena itu kata dabbah ini juga digunakan untuk menyebut hewan misalnya. Hewan yang melata, binatang yang melata yang bisa berpindah tempat. Baik melata dalam arti dengan perutnya seperti ular atau mungkin berpindah tempat dengan kakinya yang 2, 4 dan seterusnya. Itu bisa disebut sebagai dabbah. Manusia juga kadang disebut sebagai dabbah. Tetapi lebih menunjuk bukan pada peradaban dan kecerdasannya, melainkan lebih kepada kemampuannya untuk berpindah tempat. Nah, ayat-ayat terkait dengan dabbah inilah yang kemudian memunculkan harapan keberadaan makhluk hidup di luar angkasa, dikarenakan Allah menceritakan hal itu dalam sejumlah ayat. Di antaranya diceritakan dalam surat Asy-Syura ayat 29. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batsa fihima min dabbah wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Di antara ayat-ayat atau tanda-tandanya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya, langit dan bumi itu. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Di ayat yang berbeda Allah bercerita lagi tentang dabbah,
dikaitkan dengan keberadaan makhluk yang di langit, malaikat misalnya, juga makhluk yang berada di bumi. Di dalam surat An-Nahl 49, Allah menginformasikan tentang dabbah itu. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang di langit dan di bumi, dari semua makhluk yang melata, dan juga para malaikat, sedang mereka, malaikat itu, tidak menyombongkan diri. Jadi senada dengan ayat sebelumnya, Allah menceritakan keberadaan makhluk melata yang ada di langit maupun yang di bumi. Tetapi yang kemudian menarik ada dalam surat Al-Hajj ayat 18, di mana Allah menyandingkan penggunaan kata dabbah itu dengan manusia. Yang ini kemudian mengindikasikan bahwa Allah menyebut dabbah yang bukan manusia. Berikut ini ayatnya dalam surat Al-Hajj ayat 18. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru waddawabu wa katsirun minan nas. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa kepada Allah bersujud segala yang ada di langit dan di bumi, dan matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata atau dabbah, dan sebagian besar manusia. Ayat ini memberikan gambaran informasi yang menarik kepada kita, karena penyebutan dabbah itu disandingkan dengan manusia, artinya dabbah ini bukan manusia, melainkan dari makhluk hidup yang selain manusia. Maka sahabat sekalian, sebagai kesimpulan dari seluruh apa yang kita uraikan secara ilmiah dan kemudian dalam sumber-sumber yang disebutkan oleh Al-Quran Al-Karim, kita bisa membangun kesimpulan terkait dengan keberadaan kehidupan di luar angkasa itu. Yang pertama, Al-Quran sangat tegas menyebutkan malaikat adalah makhluk hidup yang menghuni langit, disebut sebagai makhluk langit. Tetapi yang kedua, tidak ada di dalam Al-Quran yang menyebutkan al-insan, manusia, atau al-bashar yang hidup di langit. Tetapi sangat jelas manusia, al-insan, al-bashar itu adalah penduduk planet bumi. Yang ketiga, dikatakan juga di dalam Al-Quran bahwa jin sebagai makhluk hidup itu juga penduduk planet bumi ini bersama dengan manusia, tetapi di dimensi yang berbeda. Nah, yang keempat, Allah menyebut dabbah itu ada di langit dan di bumi. Tetapi karena Allah tidak pernah menyebut di langit itu ada manusia dan jin, maka dabbah yang dimaksudkan itu mengarah kepada keberadaan makhluk hidup selain yang berkecerdasan seperti manusia, jin, dan malaikat. Yaitu makhluk hidup yang secara fisik bisa berpindah tempat. Meskipun secara ilmiah memang belum ditemukan keberadaan makhluk itu, tetapi kalau kita merujuk kepada Al-Quran Al-Karim, maka Al-Quran memastikan adanya kehidupan di luar angkasa, tetapi kehidupan itu tidak berkecerdasan dan tidak berperadaban. Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Kita sudah mendapatkan kesimpulannya. Bagaimana pendekatan ilmiah secara saintifik memberikan bukti-bukti terkait dengan dugaan adanya alien atau makhluk hidup di luar angkasa itu, dan bagaimana Al-Quran menginformasikan keberadaan dabbah yang itu bukan berarti manusia atau jin yang memiliki kecerdasan, melainkan dimungkinkan itu adalah makhluk melata semacam hewan atau binatang. Mudah-mudahan ini memberikan klarifikasi kepada kita terkait dengan ambigunya informasi terkait dengan alien itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.